Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih Rabi' Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses yang begitu panjang, lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah bagian pandangan Muslim Ahmadi terhadap kepergian Yesus. Saya Arif Abdul Hai dan bersama saya sudah hadir narasumber kita, seorang ahli kristologi dan juga ahli dari naskah-naskah kuno, Bapak Rakiman Ramjumaan. Beliau merupakan dosen di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai membahas tentang kepergian ataupun pandangan Muslim Ahmadi terhadap kepergian Yesus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya Pak, kita membahas dan kita sudah menarik sebuah kesimpulan yang sangat mungkin saya rasa tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan seberani itu. Bahkan di golongan Islam sekalipun. Islam, ya, saudara-saudara kita Muslim yang lain hanya bisa mengatakan bahwa Yesus memang diangkat ke langit. Tetapi kemudian Ahmadiyah mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa setelah penyaliban itu tidak naik ke langit tetapi melakukan pengembaraan. Dan ini kemudian menjadi akidah kita, menjadi keyakinan kita yang kemudian nantinya akan mendukung telah wafatnya Yesus secara wajar dan tidak diangkat ke langit ataupun ada di sisi kanan Tuhan. Ini adalah keyakinan kita Pak. Dan di dalam buku yang saya sebutkan tadi, Huzur keempat kemudian menjelaskan bahwasanya setelah pergi ya melalui kemarin kita ceritakan bukit, melalui jalan-jalan yang sunyi, kemudian beliau kabur dari kejaran tentara Yahudi. Beliau mengarah ke timur, kemudian mencoba mencari 10 suku Bani Israel yang tidak ada di kawasan Palestina waktu itu. Karena tugas beliau sebenarnya adalah untuk 12 suku Bani Israel. Dan kita tahu setelah Eksodus ke-1 dan ke-2, mungkin hanya 2 suku Bani Israel saja yang ada di Palestina, sedangkan 10-nya melakukan pengembaraan ke timur. Ini yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud juga dalam buku beliau Al-Masih di Hindustan, Pak. Kemudian yang akan menjadi pertanyaan semua orang nantinya, ataupun menjadi pertanyaan beberapa Ahmadi juga, sejauh mana ini bisa dibuktikan, Pak? Atau kebenaran, sejauh mana kebenaran di sini bisa kita sampaikan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, Pak? Iya, baik. Pertanyaan ini sangat menarik ya, karena di balik pertanyaan ini atau jawaban dari pertanyaan ini adalah bagaimana sosok Yesus itu yang akan terang benderang tanpa dilekati, tanpa disisipi dengan misteri atau mitos-mitos yang tidak perlu ya. Nah, oleh karena itu ini akan semakin mengukuhkan atau menguatkan apa yang disampaikan oleh kitab suci Al-Quran dan juga sebenarnya teks-teks yang ada di dalam Injil sendiri. Misalnya ketika Al-Quran menyatakan wa rasulan ila bani Israel, bahwa Hadrat Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah
seorang rasul yang tugasnya adalah untuk Bani Israel, dan di dalam Injil juga Matius itu disebutkan misalnya dalam pasal 15 nats yang ke-24 bahwa aku diutus kepada domba-domba misalkan Bani Israel, atau dalam Yohanes misalkan pasal 10 nats yang ke-19 itu juga disebutkan seperti itu, ada padaku domba-domba lain yang berada di luar kandang. Nah, itu maksudnya adalah satu nubuatan bahwa setelah Yesus mengalami peristiwa penyaliban atau intimidasi dari orang-orang Yahudi di Palestina atau di Yudea tersebut, Yesus akan melakukan perjalanan jauh ya. Karena di sana dikatakan ada padaku domba-domba lain yang di luar kandang. Nah, kita memaklumi bahwa Yahudi atau Bani Israel itu memang terdiri dari 12 suku. Pada masa Yesus hidup, Yesus melakukan pengkhidmatan di Palestina atau Yudea. Saat itu suku Yahudi yang tertinggal di Palestina hanya tinggal 2 suku. Nah, sedangkan 10 suku lainnya itu tersebar atau eksodus diaspora ke berbagai kawasan atau belahan dunia, bahkan sejak masa Nebukadnezar misalkan atau Bukhtanasor 400-500 abad sebelum Masehi. Dan kemudian mereka juga tersebar yang kedua kali itu setelah nanti peristiwa penyaliban pada tahun 70 Masehi misalnya, ketika terjadi pembakaran kota Roma di masa misalnya Kaisar Titus ya. Nah, hal-hal ini juga menjadi penting disebutkan bahwa ya memang tugas dari seorang nabi utusan Tuhan atau dalam hal ini adalah Yesus itu harus menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika di Palestina itu hanya ada 2 suku Israel atau Yahudi, beliau juga harus melakukan dakwah atau tabligh kepada 10 suku Israel yang lain yang berada di luar kandang. Adalah begitu naifnya kalau misalkan ketika tugas ini atau amanat dari Tuhan ini kemudian beliau lalaikan, beliau abaikan, dan malah beliau naik ke langit. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh kita Ahmadiyah kepada kawan-kawan kita non-Ahmadi, Muslim pada umumnya ataupun agama-agama lain, bahwa setelah proses penyaliban Yesus tidak naik ke langit, melainkan melakukan perjalanan atau pengembaraan ke arah timur sesuai dengan sejarah bahwa suku-suku Israel yang lain yang jumlahnya 10 itu berada di kawasan timur. Mereka telah tersebar jauh hari ketika mereka dibuang pada masa Nebukadnezar misalkan, dan mereka telah melalui beberapa generasi tinggal di negeri-negeri tersebut, dan boleh jadi mereka ada juga yang kemudian memeluk atau berubah kepercayaan, mengimani kepercayaan yang ada di negeri-negeri tersebut. Nah, ini juga menjadi satu poin bahwa kenapa Yesus harus sampai ke sana memberitakan kabar gembira atau bisyarat atau juga Injil. Karena kalau kita lihat sebenarnya arti awal dari Injil itu euangelion, artinya adalah kabar gembira atau kabar baik, glad tidings, artinya satu nubuatan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala bahwa satu sosok nabi yang akan datang itu harus diimani oleh para suku Israel tersebut. Jadi bukan hanya terkait dengan misi atau risalah Yesus sendiri atau Nabi Isa sendiri yang harus beliau sampaikan kepada Bani Israel, tetapi juga nubuatan bahwa setelah Yesus itu akan juga datang seorang nabi yang agung yang mirip dengan Nabi Musa. Nah, disinilah kemudian kita mengetahui bahwa pentingnya perjalanan beliau ke arah timur. Walaupun kemudian kita juga tahu ada juga beberapa pihak yang menolak dengan mengatakan bahwa
itu tidak mungkin karena perjalanan dari Palestina ke Kashmir misalkan seperti yang kita sebutkan itu jaraknya jauh sekali. Nah, di dalam hal ini Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menyatakan bahwa lebih jauh mana jarak dari Palestina ke langit dengan dari Palestina ke Kashmir. Artinya huzur yang keempat menarik logika kita bahwa lebih memungkinkan Yesus melakukan perjalanan atau pengembaraan ke kawasan timur, ke daerah-daerah misalkan Afghanistan, kemudian Pakistan dan India sekarang, dibanding beliau naik ke langit, yang artinya adalah bahwa beliau melalaikan tugas dan kewajiban beliau sebagai utusan Tuhan untuk dakwah atau menabligi suku-suku Israel lain yang di luar kandang. Tetapi kalau beliau melakukan pengembaraan itu artinya adalah logis karena memang Bani Israel yang 10 suku itu ada di luar Palestina, sehingga ya beliau harus ke sana untuk menunaikan misi atau tugas dari Tuhan yang beliau emban. Dan kalau ini beliau lakukan artinya beliau adalah seorang nabi yang jujur, seorang nabi yang amanah. Tetapi kalau beliau kemudian dikatakan naik ke langit, maka beliau kemudian disebut atau dikenal sebagai nabi yang tidak amanah, tidak jujur atau meninggalkan tugas. Nah, ini juga sebenarnya menjadi dilema ya. Menjadi dilema bagi murid-murid Yesus pada masa-masa awal, bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi secara logis ini bagi mereka di masa awal itu sangat berat untuk menjelaskannya kepada publik yang lain, karena di sini terkandung rahasia bahwa kalau peristiwa-peristiwa ini dijelaskan secara transparan, mereka kemudian akan mengetahui bahwa sebenarnya Yesus masih hidup. Nah, ketika misalnya mereka menjelaskan atau menyebutkan Yesus akan melakukan perjalanan ke timur, ya artinya rahasia ini dibongkar oleh murid Yesus sendiri. Nah, karena si malakama seperti ini, kemudian ya murid-murid Yesus juga menerima desas-desus atau pandangan pihak lain bahwa Yesus naik ke langit supaya misi besar Yesus ini tidak bocor atau tidak diketahui oleh pihak lain. Karena apa? Di masa itu, di awal atau setelah Yesus disalibkan dan selamat, mereka masih mencari-cari tubuh Yesus misalnya. Nah, kalau kisah ini kemudian disampaikan secara transparan kepada orang-orang Yahudi bahwa tubuh Yesus itu ada di mana, apalagi dikatakan masih hidup, ini adalah bumerang bagi keamanan dan keselamatan Yesus sendiri. Tetapi kalau desas-desus itu menyatakan bahwa Yesus telah naik ke sorga, artinya secara sementara itu dianggap aman. Karena apa? Kita melihat dari sejarah bahwa Talik Sandi atau intel Romawi dan juga Sanhedrin Yahudi itu melakukan pencarian bahkan sampai ke Damaskus, sampai ke Syria. Artinya mereka hampir saja dapat mengenali Yesus kembali, dapat menangkap Yesus kembali, tapi hal itu tidak terjadi. Bahkan kalau kita lihat bagaimana misalkan Paulus atau Saul itu juga dikatakan dalam teks-teks itu berjumpa dengan Yesus, walaupun dikatakan dalam Kisah Para Rasul atau teks yang lainnya itu dianggap sebagai kasafiyah. Tetapi menurut saya pribadi itu sebenarnya tidak terjadi secara kasafiyah, tetapi betul-betul Paulus atau Saul itu bertemu Yesus di kawasan timur. Artinya ketika Yesus baru melalui kawasan Damaskus atau Syria. Nah, dari saat itulah kemudian Paulus sebenarnya mulai mengenal ajaran-ajaran Yesus yang sama dengan ajaran Yahudi, artinya tauhid atau monoteis. Nah, jadi pandangan Muslim Ahmadi sebenarnya sangat clear, sangat jelas terkait dengan bagaimana Yesus melakukan perjalanan atau pengembaraan ke timur, dan ini tidak perlu diimbuhi atau dilekati, disisipi dengan mitos-mitos atau misteri yang menyelubungi sosok Yesus tersebut. Nah, itu penjelasan sederhananya. Iya, Pak.
satu hal yang kemudian menjadi sangat menarik atau kesimpulan bagi saya sendiri ya Pak ya, bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim ataupun mungkin di dalam Injil juga dijelaskan bahwa Yesus itu adalah untuk 12 suku Bani Israel yang hilang. Artinya di dalam Al-Quranul Karim dikatakan Rasulan ila Bani Israel. Bani Israel dijelaskan juga bahwasanya itu adalah 12 suku Bani Israel. Dan kemudian yang menjadi dilema, artinya yang menjadi kesalahpahaman yang besar yang kemudian mengkerdilkan keagungan Hazrat Isa itu adalah bahwasanya orang Islam dan orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus mengatakan bahwa Yesus naik ke langit tanpa bertanggung jawab sedikit pun terhadap suku yang lain. Artinya selain yang di dalam kandang ini, artinya hanya menyampaikan kepada 2 suku ini saja, sedangkan mengabaikan yang 10. Artinya orang Islam dan orang Kristen sama-sama sepakat ya, di luar Ahmadiyah tentunya orang Islamnya, bahwasanya Yesus telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan lagi-lagi ini tidak menunjang atau menghormati keagungan seorang nabi, ini malah memberikan penghinaan, nauzubillah, kepada seorang nabi yang mendapatkan tugas dari Tuhan. Ini yang menarik poinnya, sehingga jemaat dengan begitu jelas dan begitu lantang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kaumnya yang lain. Artinya tetap memberikan pendakwaan, memberikan tarbiyat mungkin dikatakan, ataupun bertanggung jawab terhadap 10 suku yang lainnya yang berada di luar Palestina dan Yudea waktu itu, dan beliau melakukan perjalanan. Ini adalah logika yang sangat murni, artinya sangat dapat diterima. Kalau seandainya beliau naik ke langit atau seandainya beliau tidak pergi melakukan perjalanan ini, ya walaupun perjalanan ini sangat panjang dan sangat jauh, pada saat itu belum ada kendaraan dan beliau harus berjalan kaki, tetapi ini akan lebih logis ya Pak ya, jika dibandingkan dengan kenaikan beliau ke langit yang waktu itu juga belum ada sarananya mungkin, dan juga meninggalkan tanggung jawabnya. Ini kesimpulan yang kemudian saya tarik Pak. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang perjalanan Yesus, tentu ada tujuan beliau Pak. Tujuan dari perjalanan ini untuk menyampaikan bisyarat, kabar suka bahwa akan datang seorang nabi setelah nabi, seperti Nabi Musa setelah beliau. Apakah kemudian ini berhasil Pak? Artinya apakah perjalanan ini berhasil ataupun masih menyisakan tugas-tugas atau yang lainnya Pak? Iya, jadi pada akhirnya memang misi beliau untuk dakwah kepada 10 suku Israel yang lainnya itu dianggap berhasil. Alasannya apa? Karena ketika beliau melakukan pengembaraan ke Kashmir, ke India yang terakhir di sana, karena memang di sana telah berdiam suku-suku Israel yang jumlahnya 10 itu di beberapa kawasan yang terbentang, misalkan mulai dari Afghanistan, Pakistan sekarang sampai ke Kashmir, India, dan juga beberapa lokasi lainnya, yang itu kemudian mereka pada akhirnya beriman kepada sosok Nabi yang sudah dinubuatkan, sudah diterima wahyunya dari Tuhan oleh Nabi Isa atau Yesus tersebut dalam bentuk kerajaan Allah atau bisyarat atau Euangelion atau Injil tersebut. Walaupun prosesnya memang panjang ya. Artinya panjang itu bahwa banyak juga suku-suku Israel yang pada saat itu sudah memeluk atau beralih kepercayaan. Ada yang telah menjadi Hindu, ada yang bergabung ke dalam agama Buddha. Dan Yesus melakukan semua dakwah itu kepada mereka, sehingga kemudian mereka kembali beriman pada Yesus sebagai sosok yang dijanjikan oleh Tuhan, dan juga terhadap apa yang beliau pesankan terkait dengan kedatangan sosok Nabi berikutnya yang sama seperti Nabi Musa. Jadi ini yang membuktikan bahwa misi Yesus itu adalah tergenapi, dan beliau telah menunaikan amanat dari Tuhan itu dengan baik, yang ini tidak mungkin akan beliau laksanakan kalau beliau memang benar-benar naik ke langit ya. Yang kisahnya sendiri itu adalah kisah dari desas-desus, atau dalam naskah-naskah itu adalah naskah sisipan, catatan sisipan. Baik, saya kira itu. Iya Pak.
satu pertanyaan singkat saja Pak, yang Iya. kemudian mungkin membuat para Ahmadi juga bertanya-tanya, apakah kemudian Yesus pergi dari Filistin dan Yudea itu hanya sendiri atau membawa Iya. beberapa orang murid beliau yang sangat-sangat setia untuk menemani beliau Pak? Iya, dalam episode yang lalu sudah saya terangkan bahwa Yesus ini kan rombongan. Beliau ditemani bukan hanya ibunda beliau, Siti Maria, juga ada Maria yang lain, yaitu Maria Magdalena, dan juga murid-murid yang lainnya. Tapi jumlahnya tidak lebih dari 5 orang. Bahkan dalam satu catatan, beliau dikatakan juga ditemani oleh saudara kembar beliau yang mirip dengan beliau, yaitu Yakobus, ya. Yang itu kita kenal kemudian menjadi seorang rasul di India Selatan, di Malabar. Dan ya kalau kita lihat kemudian Kristen awal yang sama seperti yang dibawa oleh Yesus, artinya Nasroniyah, itu di Malabar juga terdapat sampai sekarang, ya. Artinya kekristenan yang berbeda sama sekali dengan kekristenan Yunani atau Kaisar Konstantin atau Paulus itu sendiri. Jadi memang benar bahwasanya beliau tidak sendirian, kemudian menjadikan bahwa logika kita berpikir bahwa jika perjalanan beliau dilakukan bersama-sama, kemungkinan berhasil dari perjalanan itu lebih besar dibandingkan dengan perjalanan sendiri ya Pak ya. Ini tentunya menjadi pertanyaan saya yang terakhir Pak. Mungkin kita akan membahas lagi tentang subbab lain di episode berikutnya Pak. Tetapi kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik di episode kali ini sangat luar biasa Pak. Seolah-olah membuka kembali cakrawala berpikir kita, dan semoga orang-orang selain Ahmadi tentunya juga bisa mendapatkan manfaat dari ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab pandangan Muslim Ahmadi terhadap kepergian Yesus. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun mengingatkan dan mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan program-program MTA lainnya dan juga menyimak khutbah Huzur Hazar Khalifatul Masih Al-Khamis Sallallahu bin Nasir Aziz hanya di MTA Indonesia. Saya Arif Abdul Hai dan berserta kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.